Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rista. Di sini Bu Rista akan membimbing kalian untuk belajar mata pelajaran PPKN yang pasti akan sangat menyenangkan ya hari ini pembelajarannya. Sebelum kita mulai, Bu Rista akan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu di dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dan hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan senang dan ceria. Nah, untuk materi hari ini nanti kita akan belajar tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Nanti kita akan ulas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi ya. Jadi untuk materi kita yang pertama KD 3.1 yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum kita mulai ke materi, di sini Bu Rista akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, anak-anak ya mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Kemudian, tujuan yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tujuan yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tujuan yang keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Jadi nanti harapannya setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak tentu bisa mencapai semua tujuan pembelajaran yang telah Ibu bacakan tadi. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk materi kita yang pertama, kita akan mempelajari tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Bagian 1. Oke, di sini Bu Rista akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada akhir sidang BPUPKI, ya, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno untuk pertama kali secara resmi mengenalkan, menyebutkan, dan membacakan usulan beliau yaitu tentang 5 dasar negara yang dikemukakan sebagai Pancasila. Kalau kalian ingat di materi kelas 7 dahulu, maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Ya, betul, hari kelahirannya dari Pancasila ini atau hari lahir Pancasila. Mengapa? Karena untuk pertama kali dikenalkan pada tanggal 1 Juni. Oke, kita lanjut. Masih pada poin pertama ya. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Apa arti dari fundamental ini? Apakah anak-anak yang tahu? Nah, kalau kita telaah lagi, fundamental itu berasal dari kata fundamen yang artinya dasar atau pokok atau hal yang mendasar. Jadi, jika Bu Rista mau menjelaskan, diibaratkan sebuah bangunan, maka bangunan itu di bagian dasarnya terdapat fondasi. Kalian bayangkan. Nah, bagaimana ketika sebuah bangunan atau sebuah gedung tidak memiliki fondasi? Apakah gedung itu akan berdiri dengan kokoh? Tentu saja tidak. Nah, itulah mengapa fundamen atau fondasi itu sangat penting. Sebagai sebuah negara, fundamental artinya adalah norma yang paling dasar. Jika sebuah negara tidak memiliki fundamental, maka negara itu bisa terombang-ambing, bahkan bisa runtuh. Di manakah kita bisa menemukan Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental? Hal tersebut dapat dilihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
tahun 1945, yaitu tepatnya pada alinea keempat. Nah, jika kalian ingat, setiap kalian upacara, pasti di sana dibacakan pembukaan UUD kan? Nah, di sini Bu Rista akan mengingatkan kepada kalian. Di sini Bu Rista sudah menampilkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita cari di mana bunyi Pancasila itu. Kita baca ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai pada sila terakhir, yaitu serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah tahu kan di mana letak bunyi Pancasila itu? Ada di alinea keempat bagian terakhir. Oke, sekarang kita kembali ke materinya. Bagian 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kita setiap hari melakukan segala bentuk aktivitas. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berpegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk lebih jelasnya, sikap apa atau perilaku apa yang baiknya kita lakukan untuk mengamalkan Pancasila tersebut, saya sudah merangkum dalam beberapa video. Silahkan kalian perhatikan video yang akan diputar. Nah, perhatikan ya. Semangat kebangsaan dapat diselaraskan dalam pengamalan setiap poin-poin Pancasila, seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hormat menghormati antara pemeluk agama lain sehingga tercipta kerukunan hidup. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lakukan kegiatan kemanusiaan seperti saling tolong-menolong antara sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keadilan tidak memandang derajat dan status sosial. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan materinya. Bagian 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Nah, di sini maknanya adalah perwujudan dari nilai budaya bangsa itu yang diyakini kebenarannya. Nah, kita pasti tahulah kalau Indonesia itu sudah sangat terkenal keragaman adat, budaya, serta sukunya. Nah, di sini Pancasila merangkum nilai-nilai yang terdapat di dalam adat budaya agama tersebut, sehingga Pancasila tetap memiliki kepribadian yang khas dan berbeda dari bangsa yang lain. Betul. Jadi, kepribadian dari bangsa Indonesia tidak bisa sama dengan kepribadian bangsa lain. Selanjutnya bagian 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan
harus diamalkan serta dilestarikan. Nah, waktu para pendiri negara menyusun Pancasila itu sudah disepakati oleh peserta-peserta yang hadir di dalam sidang BPUPKI. Jadi, Pancasila itu merupakan perjanjian luhur yang sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya para pendiri negara saja. Oke, kita lanjutkan. Bagian 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maknanya bahwa semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia tentu harus berpedoman atau bersumber dari Pancasila. Tidak boleh suatu hukum, tata peraturan, atau bahkan undang-undang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan Pancasila. Sebab Pancasila berada posisinya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Otomatis Pancasila sendiri merupakan bagian dari sumber hukum. Tidak mungkin hukum yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila. Karena Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang tertinggi di Indonesia. Oke, bagian 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, nilai dari Pancasila menjadi cita-cita yang normatif bagi penyelenggaraan ketatanegaraan negara baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Jadi, semua ketatanegaraan di negara ini itu harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sehingga bisa menciptakan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari awal sampai akhir ini pasti kalian sudah banyak mendapatkan ilmu baru kan? Nah, akan tetapi jika kalian memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi. Nah, itu tadi adalah materi yang telah Burista sampaikan. Bagaimana materinya? Apakah kalian sudah jelas? Tentu kalian lebih mudah dalam memahaminya ya dengan video yang tadi. Nah, dari rangkuman video yang telah kalian saksikan tadi, di sana kalian bisa mendapatkan materi baru yaitu tentang satu, sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila digunakan sebagai kepribadian juga oleh rakyat Indonesia ya, dijadikan sebagai kepribadian yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga ya, Pancasila digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, hukum di Indonesia harus berpedoman atau bersumber dari Pancasila. Kemudian ada juga selanjutnya, Pancasila itu dijadikan sebagai perjanjian luhur. Karena apa? Seluruh rakyat Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila di sana bisa diterapkan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kesepakatan para pendiri negara, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa menghubungi Burista dan menanyakan apa pertanyaan atau materi yang belum jelas. Dengan begitu, kalian pasti akan lebih pintar lagi. Oke, nah sekian video ini, video pembelajaran dari Burista. Jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa untuk giat membaca ya, walaupun dalam kondisi kita belajar dari rumah, tapi Bu harapkan kalian tidak berkurang semangatnya dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.